Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shinji Season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler, agar di skip aja. Dan bagi yang suka, gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Setelah Dewa Harta Surgawi mengeluarkan jurus penciptaannya, Raja Surga Kebajikan mengatakan kalau Dewa Harta Surgawi sekarang telah serius. Dan kombinasi dari jurus Dewa Harta Surgawi dan jurus formasinya tidak ada kelemahannya. Oleh karena itu, dia tidak boleh lengah. Lalu dia pun kembali memperkuat formasinya dan menambah jumlahnya. Di tempat Dewa Harta Surgawi dan Guan Yin dengan jurus penciptaanku ini harusnya sudah bisa menghentikan pasukan Asura, ucap Raja Harta Surgawi kepada Guan Yin. Itu benar-benar hebat, jawab Guan Yin sambil melihat luka di lengan Raja Harta Surgawi dengan ekspresi terkejut. Seakan tahu maksud dari tatapan Guan Yin, Raja Harta Surgawi mengatakan kalau luka yang dideritanya saat ini hanyalah luka kecil dan tidak perlu dipikirkan. Raja Rahu itu terlalu kuat, ucap Raja Harta Surgawi. Aku dan Gautama setuju kalau dia adalah terkuat dari keempat Raja Asura. Itulah sebabnya aku ditugaskan untuk menahan pasukan Raja Rahu di sini. Aku senang kau di sini, tapi di sini sangatlah berbahaya. Sebaiknya Nyonya Raja Harta Surgawi tetap di kediaman Anda saja, ucap Guan Yin. Tidak apa-apa, jawab Raja Harta Surgawi. Sebenarnya aku tidak mahir di pertarungan jarak dekat, tapi aku punya kemampuan untuk mengubah medan tempur. Dengan golem ini bahkan pasukan Asura pun akan kesulitan. Aku harap mereka segera mundur, ucap Raja Harta Surgawi. Aku juga berharap begitu, jawab Guan Yin. Di tempat Raja Rahu berada saat ini, seorang pasukan Asura melapor padanya, "Raja, pertahanan para golem itu sangat kuat. Kami tidak bisa melewatinya. Jadi kami harus bagaimana?" tanya pasukan tersebut. "Tahan serangan, tetap awasi para musuh. Sepertinya pertempuran ini akan memakan waktu cukup lama," ucap Raja Asura Rahu memerintahkan. Di Istana Surga, di sana diperlihatkan sekarang Gautama baru sampai ke kediaman Guan Yin. Melihat kedatangan Gautama, Ziwei, sang pelayan Guan Yin berkata, "Senang melihat Anda kembali, Tuan Gautama." "Maaf Tuan, saya tidak bisa menjaganya. Sekarang Soma telah menghilang," ucap Ziwei. Mendengar itu, Gautama pun hanya diam dan tanpa ekspresi. Di tempat Soma berada, dia melihat para Asura berperang dengan surga dan dia pun bergumam, "Ayahku juga pasti ada di sana, dan sebagai seorang Asura, aku tak punya pilihan lain kecuali ikut berperang." Tiba-tiba Gautama datang dan berkata, "Jangan sembarangan menghunus pedangmu. Tidak baik kalau kau sampai melukai orang lain atau dirimu sendiri. Menyelinap untuk melihat keramaian tanpa pemberitahuanku itu sungguh tidak sopan. Guru, jangan mendekat, kita adalah musuh," jawab Soma. "Apa maksudmu?" tanya Gautama. "Karena kau adalah seorang dewa dan aku adalah Asura, ini sudah ditakdirkan. Kita tidaklah cocok, kita harusnya tidak bersama," jawab Soma. "Identitas hanyalah rantai yang kau ikat pada dirimu sendiri. Kau itu bebas. Jadi kau ingin turun ke tingkat para Asura biasa. Ingat dengan apa yang kau katakan. Apa yang ingin kau lakukan setelah menjadi satria? Apa kau akan menyiksa orang yang lemah?" tanya Gautama. "Tidak, aku ingin melindungi mereka," jawab Soma. "Kalau begitu, kau bukanlah Asura seperti yang lain." "Soma, turunkan pisau itu. Ayo kita kembali," ucap Gautama. Apa yang bisa aku lakukan?" tanya Soma sambil melepaskan pisaunya. "Yang harus kau lakukan saat ini adalah makan siang dan memulihkan diri. Terkadang kau tidak harus melakukan apapun dan yang terjadi di dunia ini juga bukan dirimu yang menentukannya. Ayo cepat, sekarang aku sedang sibuk sekali tetapi aku masih menyempatkan diri untuk kesini dan mengantarmu," ucap Gautama. Sekarang scene berpindah ke kerajaan naga laut. Langit telah berubah, aku dengar para Asura sedang berperang dengan para dewa. "Perang ini bukan main-main, sepertinya ini akan berlangsung lama," ucap Raja Naga Laut Timur. "Lebih tepatnya ini adalah perang antara surga cahaya dengan para Asura. Perlu kita ingat bahwa surga sekarang sudah terbelah menjadi dua. Ada cahaya dan bayangan," ucap Raja Naga Laut Selatan.
Saudara naga laut selatan, apa maksudnya? Apa sebenarnya yang ingin kau sampaikan padaku? Tanya Raja Naga Laut Timur. Ya, apakah kau ingat kita pernah meminta kepada istana surga untuk memiliki dunia naga langit? Sekarang pemimpinnya telah berubah di pihak surga bayangan. Mereka benar-benar tulus dan bersungguh-sungguh soal itu. Kita harus segera membalas mereka, ucap Raja Naga Laut Selatan. Mendengar ajakan bergabung itu, Raja Naga Laut Timur segera mengakhiri percakapannya dengan ekspresi tidak senang. Baiklah, diskusi saat ini kuanggap selesai. Kita adalah naga, kita tidak boleh berpihak pada arwah jahat, ucap Raja Naga Laut Timur. Tunggu saudaraku, teriak Raja Naga Laut Selatan. Namun Raja Naga Laut Timur tidak menghiraukannya dan terus berlalu pergi. Namun sebelum dia melangkah cukup jauh, dia pun dihadang oleh seseorang yang ternyata adalah Jenderal Surga Bayangan. Raja Naga Laut Timur, pemikiranmu itu terlalu kaku dan tidak fleksibel. Kuingatkan kau kalau itu akan membawamu menuju kematian, ucap Jenderal Surga Bayangan. Siapa kau? Tanya Raja Naga Laut Timur. Namun tiba-tiba belum sempat dia mengetahui identitas dari orang itu, dia ditusuk dari belakang oleh seseorang. Tua bangka, jangan pernah menghalangi kami, ucap orang yang menusuknya tersebut. Ternyata dia adalah anak dari Raja Naga Laut Selatan. Sungguh sayang sekali. Sebagai seorang Raja Naga Laut Timur, kematianmu sungguh sangat buruk. Inilah akibatnya kalau tidak melihat situasi, ucap Raja Naga Laut Selatan. Dengan ini, apakah kau terlihat senang? Tanya Aoyilong kepada Jenderal Surga Bayangan tersebut. Di tempat anak dari Raja Naga Laut Timur, ada seorang yang memanggilnya. Kakak, Raja ingin bertemu denganmu. Aozeng, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya saudara dari Aosue tersebut. Aku tidak tahu, tapi sepertinya tubuhnya sedang sakit. Dia ingin kau menemaninya, ucap orang tersebut. Baiklah kalau begitu, ucap Aokiao sambil mengikuti orang tersebut. Kenapa kita ke arah sini? Kemana sebenarnya tujuan kita? Tanya Aokiao. Aku akan mengantarkanmu ke sisi raja, jawab orang itu. Dan ternyata Aokiao telah dijebak. Di sana dia telah ditunggu oleh pasukan panah yang siap menyerangnya. Di aula kerajaan Naga Timur, sekarang kerajaan naga terlihat sangat gempar dengan berita tewasnya Raja Naga kuno dari Laut Timur. Betapa sakitnya kepalaku, wahai para warga Laut Timur. Hari ini adalah hari terkelam bangsa naga. Temanku, sang Raja Naga Laut Timur telah terbunuh dengan brutal dan curang oleh seseorang, teriak Raja Naga Laut Selatan berpura-pura sedih. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di Istana Naga Timur? Raja Naga Laut Selatan, bukankah kau selalu bersama Yang Mulia? Siapa yang melakukan ini? Tanya prajurit Raja Naga Laut Timur. Ini memang salahku karena aku telah ceroboh. Aku sudah lengah saat melihat putra Yang Mulia kembali. Ini sudah kuduga, jawab Raja Naga Laut Selatan. Apakah Aosue yang melakukan ini? Dia benar-benar tak tahu diri, membuat keributan lagi tepat setelah dia kembali, tanya pasukan Raja Naga Laut Timur. Aosue memang aib bagi bangsa naga. Dia tidak akan pernah belajar. Kita harus membalas demi keadilan bagi Yang Mulia, ucap Raja Naga Gunung Putih. Tak kusangka pengkhianat seperti dia muncul di bangsa naga. Sungguh takdir yang buruk bagi kita, ucap Raja Naga Gunung Hitam. Kita harus mengejar buronan ini kemanapun dia pergi, ucap Raja Naga Dataran Tinggi menambahkan. Raja Naga Laut Timur sangat dipanuti dan dihormati. Para Raja Naga di sini juga akan berjuang demi keadilan untuknya. Wahai para warga Laut Timur yang berduka, kami adalah teman dekat Yang Mulia Raja Naga kuno. Kami akan membantu menangkap sang pembunuh. Karena kebencianmu adalah kebencian kami juga. Aku tahu hari ini semuanya merasa marah dan ingin membalaskan dendam Yang Mulia Raja, ucap Raja Naga Laut Selatan memprovokasi. Itu benar, singkirkan Aosue si pengkhianat itu. Kita harus bersatu, ucap semua pasukan yang ada di sana. Akan tetapi kita punya hal yang lebih penting. Seekor naga kalau sendirian akan menjadi lemah. Akan tetapi jika kita bersama, kita akan menjadi kuat. Laut Timur, Laut Selatan, dan 3.000 warga naga harus menjadi satu. Dengan begini, tragedi seperti ini bisa kita hindari di masa depan, ucap Raja Naga Selatan mempengaruhi pikiran semua orang. Dan dikendalikan di bawah tangan Raja Laut Selatan, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari kejauhan. Mendengar ada orang yang berteriak, semua mata tertuju padanya. Itu adalah Pangeran Aokiao, ucap orang-orang yang ada di sana. Raja Naga Laut Selatan, berhentilah membual. Kaulah yang membunuh ayah. Kau berencana untuk membunuhku juga.
dengan menempatkan Aozeng sebagai umpan dan mengendalikannya dari balik layar. Tapi pembunuh yang kau kirim untuk menghabisiku itu terlalu lemah dan kau juga sudah meremehkanku, ucap Aokiao. Aokiao, jangan senang dulu, teriak Raja Naga Laut Selatan. Raja Naga Laut Selatan dan semua raja yang ada di sini, ayahku sudah memperlakukan kalian dengan jujur. Beliau menyetujui permintaan kalian dan membantu kalian dengan segala kemampuannya. Selama ini kalian sudah mendapat banyak hal dari beliau dan kalian semua. Kalian telah mengkhianatinya. Apa yang sebenarnya ditawarkan istana surga bayangan pada kalian. Kalian harus malu akan hal itu, teriak Aokiao. Mendengar apa yang diucapkan oleh Pangeran Aokiao, semua pasukan Raja Naga Laut Timur terlihat marah kepada Raja Naga Laut Selatan. Aha, wahai saudaraku, jangan bertindak gegabah, dengarkan aku soal ayahmu. Aku sungguh menyayangkannya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Sekarang karena sudah begini, aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ini semua saya lakukan karena dia membawa bangsa naga kita menuju kehancuran. Tidak ada yang bisa aku lakukan lagi selain menyingkirkannya, jawab Raja Naga Laut Selatan. Mana mungkin Raja Naga Laut Timur membawa kita menuju kehancuran, itu omong kosong, ucap semua pasukan Raja Naga Laut Timur yang ada di sana. Itu kenyataannya. Dia menjadi keras kepala. Sebenarnya aku tidak mau mengatakan ini agar tidak menghinanya. Tapi kalau sudah begini, apa boleh buat, aku harus mengungkapkannya. Perlu kalian ketahui bahwa kalau saat ini ada langit yang baru bagi para dewa, yaitu surga bayangan. Mereka telah bangkit dan mengajak kita untuk bergabung. Akan tetapi Raja Naga Laut Timur ingin menghentikan mereka. Bagaimana kalau mereka benar-benar terpancing? Bukankah itu artinya kehancuran bagi kita? Apakah ada orang yang menginginkan perang? Ingat, perang itu sangat menyiksa. Apakah kalian tidak memikirkan diri kalian dan keluarga kalian sendiri? Saudaraku, aku lebih tua dan lebih berpengalaman darimu. Kita tidak bisa melihat hanya dari permukaannya saja saat menganalisa sesuatu, ucap Raja Naga Gunung Putih kepada Aokiao. Bicaramu itu omong kosong, teriak Aokiao menjawab sambil mengayunkan pedangnya kepada Raja Naga Gunung Putih. Dengan kecepatan serangan Aokiao, Raja Naga Gunung Putih pun tidak bisa lagi menghindarinya dan tamat dalam sekejap mata. Wahai 3000 bangsa naga, ada terlalu banyak Raja Naga yang telah terhasut. Saat ayahku masih hidup, beliau mengajariku menghormati kalian semua. Tapi aku tahu kalau tidak memusnahkan kalian para raja terhasut, maka tidak akan ada lagi harapan bagi bangsa naga di masa depan. Sekarang ayahku sudah kalian singkirkan, maka aku tidak akan memandang dan menghormati kalian lagi. Seluruh kesatria Naga Laut Timur, hancurkan mereka semua. Balaskan kematian yang mulia Raja Naga Laut Timur, teriak Aokiao kepada seluruh pasukannya. Bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame, kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka, tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.